Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Rafiudinisa dengan NIM akhir 157 dari kelas Psikologi 1D. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang anak kandung yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri karena terus-terusan dituntut mendapat nilai yang tinggi. Kasus tersebut terjadi pada November 2011 silam. Ji, anak SMA berusia 18 tahun tersebut tega membunuh ibu kandungnya yang berusia 51 tahun. Ji diduga menusuk ibunya hingga meninggal dunia pada 13 Maret pukul 11 pagi waktu setempat. Ia kemudian menyembunyikan tubuh ibunya selama 8 bulan di kamarnya. Sehari sebelum melancarkan aksinya, Ji memalsukan nilai ujiannya menjadi 62 yang tadinya 4000 secara nasional. Meskipun telah memalsukan rankingnya, Ibu Ji tetap tidak puas, sehingga Ji kerap kali mendapat hukuman. Walaupun menurut kepolisian, ranking 4000 secara nasional terbilang masih dalam posisi ranking tertinggi secara nasional. Menurut teman-teman Ji bahkan tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya sering bercekcok kepada ibunya. Ji dikenal sebagai seorang yang selalu ceria. Ia bahkan beraktivitas seperti biasanya setelah melakukan pembunuhan. Ia kerap kali memberi alasan bahwa ibunya pergi meninggalkan rumah ketika kerabat atau tetangganya mencari ibu Ji. Pembunuhan yang dilakukan Ji justru dibongkar oleh ayahnya sendiri. Ketika ayahnya mengunjungi rumah Ji, yang dimana kedua orang tua Ji sudah lama berpisah, dan Ji memutuskan untuk tinggal bersama ibunya. Kecurigaan dimulai saat ayah Ji ingin masuk ke dalam kamar, namun Ji mencegah ayahnya untuk masuk. Curiga akan hal itu, ayah Ji kemudian menelepon polisi dan disinilah kejahatan Ji mulai terungkap. Kemudian pada 2012, Ji dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh Pengadilan Distrik Seoul Timur dalam persidangan pertamanya di bulan Maret. Jaksa sempat mengajukan hukuman 15 tahun, namun karena dinilai mengalami kondisi fisik dan mental yang lemah pada saat kejadian, Ji memberi pembelaan bahwa dirinya sering kali dipukul dengan tongkat baseball. Ada banyak faktor yang melatar belakangi perbuatan Ji. Salah satunya adalah faktor keluarga dan sosial. Ekspektasi Ibu Ji yang terlalu tinggi, sehingga Ibu Ji seringkali tidak puas pada hasil yang dicapai Ji, padahal ia sudah berusaha semaksimal mungkin. Ji bahkan seringkali mendapat hukuman seperti dicambuk dengan tongkat baseball, dipukul, bahkan tidak diberi makan atau dibangunkan tengah malam untuk belajar. Juga terdapat komunikasi yang kurang baik di kedua belah pihak. Kondisi afeksi yang kurang baik seringkali menjadi pemicu Ibu Ji melampiaskan kemarahannya kepada Ji. Faktor yang kedua ada keadaan psikologis. Tekanan emosional yang kerap kali dirasakan Ji ketika ibunya menghukum Ji karena ia tidak mendapat nilai yang diinginkan ibunya seringkali menjadi pemicu adanya stres, depresi, bahkan kecemasan yang dirasakan Ji. Ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi Ji melakukan tindakan tersebut. Dan ketidakmampuannya mengatasi masalah sehingga Ji melakukan tindakan yang tidak rasional. Karena tekanan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan, Ji kemudian membunuh ibunya. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan sosial. Kurangnya kesadaran akan kesehatan mental menjadi pemicu munculnya gejala stres, depresi yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan yang tidak rasional. Juga munculnya stigma negatif dalam masyarakat yang mengatakan bahwa laki-laki seringkali dicap lemah ketika ia mengutarakan perasaannya ataupun ketika ia mengeluh. Selanjutnya ada minimnya dukungan mental. Ketika seseorang merasakan stres maupun depresi, dan kesadaran dalam masyarakat maupun kesadaran dalam lingkup
keluarga tersebut rendah akan kesehatan mental bisa menjadi pemicu, di mana ketika seseorang merasakan tekanan emosional dan ia tidak mampu mengatasi masalahnya, bisa mengakibatkan masalah yang lebih rumit lagi. Selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak bagi pelaku, tentunya pelaku mendapatkan pidana hukum. Ji mendapatkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan oleh pengadilan setempat. Kemudian secara psikologis, pelaku juga merasakan penyesalan, rasa bersalah, trauma, kehilangan, bahkan dapat membenci dirinya sendiri setelah melakukan perbuatannya. Pelaku juga berpotensi mengalami gangguan mental seperti depresi, trauma, PTSD, bahkan kecemasan. Dampak yang ketiga yaitu kehilangan, baik pelaku maupun keluarga korban yang ditinggalkan. Ayah Ji mungkin mengalami kehilangan, trauma, dan rasa bersalah akibat kematian mantan istrinya. Sedangkan bagi keluarga maupun kerabat yang ditinggalkan mungkin merasakan rasa takut, heran, dan khawatir akibat kejadian yang terjadi. Yang keempat, yaitu ada dampak sosial yang ditimbulkan. Perbuatan Ji tentunya mendapat perhatian ramai dari masyarakat sekitar, juga menuai berbagai kontra dan tentunya menuai banyak kecaman. Pelaku rentan mendapatkan sanksi sosial seperti dijauhi dalam masyarakat, mendapat hinaan, dan dicap sebagai anak yang durhaka. Juga terjadi perubahan stigma terhadap Ji. Ji mendapat stigma negatif dari masyarakat, bahkan keluarga Ji rentan mendapatkan stigma negatif juga dari masyarakat. Selanjutnya ada penanganan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada rehabilitasi bagi pelaku, termasuk terapi, intervensi, pengelolaan stres, serta mengatasi trauma. Yang kedua, ada pendampingan bagi keluarga. Keluarga yang ditinggalkan mungkin mengalami trauma, sehingga perlu penanganan untuk mengatasi trauma yang dialami. Yang ketiga, ada rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial membantu pelaku menyelesaikan diri ketika sudah kembali ke dalam masyarakat. Selanjutnya ada upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada upaya perbaikan komunikasi antar keluarga, mencegah terjadinya konflik dan mengupayakan solusi bagi setiap konflik. Dua, ada pendidikan bagi keluarga, menekan pentingnya pola asuh yang baik dan regulasi emosi yang positif. Yang ketiga, ada dukungan psikologis. Pentingnya peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung seseorang yang sedang mengalami masalah mental. Yang keempat, ada pengawasan lingkungan. Meningkatkan perhatian kita akan pentingnya menjaga lingkungan sosial yang sehat agar kita tidak terjerumus dalam hal yang negatif. Selanjutnya ada ketersediaan layanan kesehatan mental. Dengan menghubungi layanan kesehatan mental ketika kita membutuhkan bantuan, bisa menjadi solusi bagi kita ketika kita mengalami keterpurukan dan rawan melakukan suatu hal yang membahayakan maupun sesuatu hal yang merugikan. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.